Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya minta izin untuk membuka masker. Sudah di booster saudaraku sampai tangan saya berat sebelah beberapa waktu yang lalu ya. Dan kami di Jambi ya dan di mana-mana saudaraku memang virus itu masih ada. Belum selesai, tapi percayalah ibaratnya musuh itu sudah dijinakkan dan percayalah sudah waktunya anak-anak Tuhan kembali menghampiri Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena pandemi ini ada pesan khusus untuk gerejanya. Ternyata ketika Tuhan izinkan pandemi ini orang tidak bisa bertemu dengan yang lain, mau nggak mau orang-orang Kristen mesti membangun imannya sendiri. Nggak bisa tatap muka bertemu dengan family pun tidak bisa. Nah ini kondisinya yang betul-betul ujian kerohanian yang cukup berat bagi orang Kristen. Tentu saja Tuhan mengharapkan dengan pandemi ini umat-umatnya semakin dekat. Umat-umatnya semakin akrab. Bisa banyak waktu diberikan untuk Tuhan. Karena selama ini manusia terlalu sibuk, orang-orang Kristen terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Maka semua di-stop oleh Tuhan supaya manusia ingat sang Khalik langit dan bumi, sang pencipta. Orang-orang Kristen mesti ingat siapa yang memberkati hidupmu, siapa yang menyembuhkan penyakitmu, siapa yang memberikan nafas hidupmu. Itu diingatkan oleh Tuhan. Tapi ternyata harapan Tuhan itu meleset. Orang Kristen belum siap berdiri di atas imannya sendiri. Tahukah Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwasanya keselamatan itu pribadi-pribadi. Tidak bisa kita saling istri ya, imannya sendiri menyelamatkan dirinya sendiri. Suami juga begitu, anak-anak juga begitu. Jadi keselamatan itu pribadi-pribadi. Jadi saudaraku, biarlah di masa-masa sekarang ini kita sadar. Kita perlu Tuhan betul. Ini alarm Tuhan sudah mau datang. Tapi gerejanya belum siap saudaraku. Gerejanya orang-orang Kristen sungguh belum siap. Justru karena pandemi ini banyak orang Kristen yang imannya turun. Imannya terjun bebas. Dan saya mau kasih tahu kalau kita masih hidup, tandanya masih ada tugas yang belum selesai. Yang harus kita selesaikan. Kalau kita masih hidup, tandanya masih ada hal yang harus kita bereskan lagi. Untuk Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya akan sharekan firman Tuhan. Tema khotbah saya hari ini. Sadarlah bahwa ada harta yang paling berharga yang kita miliki yang terhilang akibat pandemi. Ada harga yang paling berharga yang kita miliki akibat pandemi. Apakah harta yang paling berharga yang kita miliki? Harta itu namanya hadirat Tuhan. Apa saudaraku? Hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah damai di hati. Hati yang tenang. Ada sukacita di dalam hati kita. Hati yang sejuk. Jiwa yang tenang. Atau sukacita atau gembira yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan Dia hadir. Memang firman-Nya mengatakan, aku bertahta di tengah-tengah pujian umatku. Ketika beribadah, ketika dia berdoa,
Tuhan hadir. Memang Alkitab mengatakan 2 atau 3 orang di mana umat-umat Tuhan berhimpun, di situ aku hadir. Kita merasakan ada surga di hati kita. Tapi ketika pandemi itu datang, semuanya hilang. Yang ada ketakutan, yang ada kecemasan. Ada rasa tidak percaya, rasa bimbang. Saudaraku, pikiran jadi kalut. Dan orang Kristen sudah tidak mengalami surga lagi di hatinya. Yang ada hanya marah-marah. Sulit tidur. Dan mudah lupa. Kita nggak merasakan lagi Tuhan dekat sama kita. Kita doa, tapi kita nggak yakin dengan apa yang kita doakan. Tuhan tuh terasa jauh sekali. Seharusnya pandemi yang diizinkan Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi prakteknya justru membuat orang-orang Kristen jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga orang Kristen tidak mengalami hadirat Tuhan. Tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Surga sudah hilang dari dalam hati orang-orang Kristen. Dan itu ada penyebabnya. Kita akan cari penyebabnya. Sudah tahu penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya ada 3, tapi enggak cukup waktu. Saya akan bahas ini yang paling utama yang ini. Penyebabnya adalah hilangnya persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan orang Kristen dengan Tuhan secara pribadi itu merenggang. Karena ada pandemi sehingga dengan Tuhan tidak dekat lagi. Semakin renggang semakin jauh. Komunikasi dengan Tuhan tidak harmonis. Dan siapapun orangnya, kalau hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan surga tidak harmonis, pasti suasana surga tidak akan turun dalam hidupnya. Tahukah saudaraku betapa senangnya hati Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden. Pada setiap hari sejuk atau pada setiap senja hari, Allah melangkahkan kakinya berjalan-jalan di Taman Eden untuk bercengkerama dengan ciptaan yang paling mulia namanya manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah bercakap-cakap dengan manusia. Ada komunikasi yang indah, ada hubungan yang manis antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Untuk itulah manusia didesain, diciptakan oleh Allah, itu serupa dengan gambar dirinya. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Pohon-pohon, binatang-binatang tidak segambar dengan Allah, hanya manusia. Allah pun senang karena berkomunikasi dengan ciptaan yang segambar dengan dirinya. Saya tidak bisa bayangkan betapa senangnya hati Adam dan Hawa. Lihat Allah datang, mendekat, berkomunikasi. Betapa senangnya hati saya kemarin ketika hari Jumat, ketika dari Jambi saya ke Jakarta. Saya duduk di kursi depan, sebelah di gang, lalu di sebelah saya itu Pak Gubernur Jambi. Saudaraku, dia menyapa saya. Saya tahu tapi tidak kenal, dia juga tidak kenal. Ditanyain tentang saya. Lalu setelah turun dari pesawat, dia dengan ajudannya dijemput dengan mobil VIP. Lalu dia tunggu saya. Dia panggil untuk duduk di sebelah dia.
hati saya senang. Oh, ada gubernur yang saya tidak kenal. Saya dapat perkenanan. Dipanggil untuk duduk. Saya foto, Pak Gub, izinkan saya foto ya. Dengan senang hati, Pak. Lalu saya foto dengan dia. Itu pun senang. Dekat dengan gubernur. Terlebih saya nggak bisa bayangkan Adam dan Hawa hatinya berbunga-bunga. Tuhan datang di Taman Eden karena memang Tuhan taruh surga di Taman Eden. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu putus. Manusia hatinya tidak bahagia lagi. Dia sembunyi, dia takut. Adam takut. Allah kehilangan partner komunikasinya, partner persekutuannya yaitu manusia. Allah mencari, "Hei Adam, Adam, di manakah engkau? Ini aku Adam, kamu di mana?" Ada suara yang dari balik pohon yang mengatakan, "Tuhan, ini aku takut, aku bersembunyi, aku malu, aku telah melanggar perjanjian itu." Adam sudah kehilangan surga, kehilangan Taman Eden, dan akibat dosa maka terpisahlah manusia. Rusaklah gambar Allah itu yang ada dalam diri manusia. Untuk itu Yesus datang. Dia mati di kayu salib. Dan salib itulah jembatan agar manusia bisa kembali berkomunikasi dengan Sang Khalik Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 7. Ketika Yesus ada dalam dunia, Yesus begitu menekankan perlunya persekutuan itu. Di luar kamu, hei murid-muridku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu sia-sia hidupmu. Apa yang kamu kerjakan akan percuma. Tidak ada nilainya di hadapanku. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Lalu orang Kristen memenggal perkataan Yesus ini, diambil akhirnya saja. Dia minta apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, dia minta sama Tuhan. Berdasarkan ayat ini, dia minta sama Tuhan. Maka setiap bangun pagi doanya hanya meminta. Ketika ibadah doanya hanya meminta. Sebelum kerja doanya hanya meminta. Semua meminta. Ketika permintaannya tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka marahlah dia. Dia gak mau ke gereja lagi, gak mau berdoa lagi. Sebenarnya tentang meminta itu mesti ada atasnya, jangan diputus. Ada syaratnya, jikalau kan itu kan syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku atau perkataanku tinggal di dalam kamu. Itu dulu kuncinya di sini. Ini persekutuan. Ini hubungan. Nanti keluar tuh buah-buah kehidupan. Entah sukacita, damai sejahtera, kebaikan, apa-apa. Itu akan keluar. Sudah berusaha sukacita, kalau gak ada hubungan dengan Kristus tidak baik. Itu sukacita yang bohong. Saudara panjang sabar, dengan kekuatanmu sendiri, engkau gak bangun hubungan dengan Tuhan, itu bohong. Itu panjang sabar yang semu. Ketika orang itu tidak baik sama saudara, saudara ngamuk besar. Cinta menjadi benci. Kenapa? Karena itu ternyata kekuatan sendiri.
Tapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah, baru mintalah apa saja. Di sini Yesus menekankan perlunya persekutuan itu dibangun. Karena ketika persekutuan itu dibangun, ada energi ilahi yang Tuhan impartasikan dalam diri orang-orang yang membangun persekutuan itu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Ada damai di hati, ada sukacita dari Roh Kudus, ada kebahagiaan yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata bahasa manusia. Ada surga di hati kita, ada surga di rumah kita, ada surga di hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Bangunlah persekutuan, buatlah hidupmu intim dengan Tuhan, menyatu dengan surga. Supaya engkau dikenal di surga. Kenapa 5 gadis yang bodoh itu ditolak oleh mempelai pria, dan mempelai itu berkata, "Enyalah engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau." Aneh, kenapa mempelai pria ini tidak mengenal gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh. Itu melambangkan orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Minyaknya habis, pelitannya padam. Kok tidak dikenal? Karena tidak ada hubungan, maka tidak dikenal. Saudara tahu nggak? Penyebab yang membuat persekutuan kita dengan Tuhan itu rusak, itu ada penyebabnya. Saudara pengen tahu penyebabnya apa? Saya mau kasih tahu ya. Penyebab persekutuan kita dengan Tuhan rusak adalah mamon. Apa saudaraku? Mamon. Mamon itu bukan harta kekayaan, bukan. Mamon itu adalah nama pangeran kegelapan. Jadi di kerajaan kegelapan itu ada Lucifer kepalanya, lalu dia punya pangeran-pangeran, ada penghulu-penghulunya. Ada Beelzebul, itu adalah penghulu, yaitu roh rakus dalam hal makanan, rakusnya minta ampun. Bahasa Chinese-nya apa itu? Tamjia atau tamsisi, enggak tahu, pokoknya bahasanya itu rakusnya minta ampun. Tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makanan. Ada Lucifer, ini roh kesombongan, roh pemberontakan, selalu tidak taat. Ada juga di Alkitab dikatakan Leviathan, itu roh iri hati, dengki, fitnah. Ada nama Satan. Itu adalah roh amarah, roh kebencian, roh pembunuhan. Ada lagi yang roh hawa nafsu. Nafsu yang menyimpang, seks yang menyimpang. Ada lagi roh malas. Namanya setan Belpegor, itu malas. Orang malas. Maunya jalan pintas, tidak mau berusaha. Dia menipu, judi, membohongi, dan lain sebagainya. Namun yang saya bahas adalah Mamon. Mamon adalah penghulu kerajaan kegelapan, pangeran kegelapan, yang tugasnya menghancurkan manusia agar manusia mencintai uang, mencintai harta dan kekayaan. Catat baik-baik. Contoh kecil saja, sudah punya harta ya, yang namanya gadget, yang namanya handphone. Ini harta, ini kekayaan, dan itu tidak dosa. Tapi setan Mamon akan berusaha bagaimana harta ini, saudara mencintai ini. Kalau ada anak ditanya,
atau orang ditanya atau ibu-ibu ditanya, pilih ketinggalan dompet atau handphone. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ini yang pertama-tama diambil waktu bangun tidur. Apalagi Alkitab itu semua sudah ada di sini. Bukan dibentuk buku lagi. Namun ketika engkau membuka ini, memegang ini, enggak semudah itu engkau akan membuka Alkitab. Engkau akan membaca renungan, tidak semudah itu. Di sini ada game-game, ada yang lain, yang lebih menarik. Ada drama Korea, ada semua, ada situs-situs semua. Dan Mamon akan terus berusaha menggunakan harta kekayaan supaya manusia tidak mencintai Tuhan. Manusia mencari harta kekayaan, mencintai uang lebih daripada Tuhan. Maka karena Mamon itu akhirnya aku samakan apa aku dengan benda-benda di dunia ini. Gara-gara Mamon. Hubungan orang Kristen menjadi renggang dengan Tuhan. Masa pandemi, orang tidak membaca Alkitab. Tidak menarik lagi. Yang dibaca adalah berita-berita. Orang mengalami kejenuhan. Maka yang dibuka adalah film-film. Semua untuk menghibur dirinya sendiri. Filmnya tidak salah. Tapi kalau hatinya udah condong ke situ, mencintai, bahkan lebih cinta benda itu daripada mencintai Tuhan, itu Mamon sudah merasuki hidup saudara. Dan tugasnya setan Mamon ini adalah untuk menghancurkan manusia, menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Supaya manusia tidak intim dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Saudara ngeri. Kenapa di Eropa kekristenan mati? Gereja hanya tinggal gedung dan bangunan. Tidak ada orang yang beribadah, hanya orang-orang tua-tua, opa, oma. Giginya tinggal 2 yang sebentar lagi mau innalillahi, mau meninggal. Tujuannya supaya ada yang menguburkan, nanti kalau meninggal anak-anak muda semua hilang. Kenapa? Karena ada setan Mamon, ada roh Mamon yang merasuki negara itu, merasuki daerah itu, merasuki orang-orang percaya. Tinggal namanya aja Matthew, namanya aja John. Tapi ateis semuanya. Kenapa? Karena ada kenyamanan. Aku punya uang kok. Buktinya aku gak ke gereja gak apa-apa. Sakit langsung, punya duit banyak, gak doa, gak perlu doa. Bisa beli obat yang paling mahal. Bisa pergi ke dokter yang paling mujarab. Semua ada. Ini mengerikan. Makanya di tahun paradigma yang baru ini, orang Kristen kita semua harus memiliki, harus merubah cara pandang kita terhadap harta dan kekayaan. Jangan sampai raja kegelapan yang namanya Mamon merasuki kita, menguasai kita. Tanpa kita sadari, kita akan jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, kita kehilangan hadiratnya, kehilangan penyertaannya. Kau rasakan Tuhan kok jauh. Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Jawabnya bukan Tuhan yang jauh. Saudara yang jauh. Bukan Tuhan yang meninggalkan saudara, saudara yang meninggalkan Tuhan. Contohnya ketika anak bungsu yang hilang dari persekutuan dengan bapaknya. Dia yang meninggalkan, dia yang minggat, dia yang pergi.
Hidupnya tidak karuan, tertekan. Bukan Tuhan yang jauh. Jangan salah Bapak Ibu. Kita yang tersesat, kita yang terhilang itu yang benar. Maka mesti kita sadar dan kita mesti balik kepada Tuhan. Yesus panggil Petrus. Simon anak Yunus. Apakah yang engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Petrus ngomong, ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Yesus tuh gak tuli. Dia tanya lagi. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lalu-lalu, lebih dari yang lain? Ya Tuhan, sungguh aku mengasihi engkau. Yesus itu bukan pribadi yang tell me, yang gak nangkep. Dia tahu. Kenapa mesti tanya 3 kali sih? Hei Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mau kembali kepadaku, membangun komunikasi kepadaku kembali, bersekutu dengan aku kembali? Itu maksudnya Yesus. Bukan sibuk mencari ikan. Ini. Tangan Tuhan terbuka 24 jam. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia terbuka. Ayo, marilah kepadaku. Ayo, makan dan minumlah. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Dia gak batasi waktu loh saudaraku. Manusia di dunia waktunya terbatas. Saudara mau ketemu dengan pendeta pun terbatas waktunya. Dengan siapapun terbatas. Tapi Bapa di surga, kedua tangannya terbuka. Dia nunggu, ayo. Ini ada kesempatan nih, datang. Ayo bersekutu dengan aku. Karena aku punya surga. Kalau engkau bersekutu kepadaku, engkau akan memiliki surga. Engkau ngalami surga di bumi. Memang itulah kehendak Bapa. Biar kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan suruh Tuhan yang mendekat ya. Kita yang kembali. Kita yang seperti anak yang hilang. Punya inisiatif. Dia sadar. Dia melangkah, tinggalkan tempat itu. Kembali dia memiliki persekutuan dengan Bapa. Ada pesta, ada makanan yang lezat-lezat, ada tarian, ada nyanyian, ada bunyi seruling, bunyi kecapi. Ada suasana yang indah ketika anak ini kembali kepada bapaknya. Engkau akan memiliki surga kembali. Yang kemarin hilang karena pandemi. Perbaikilah hubunganmu. Jalan untuk kembali namanya jalan pertobatan. Mesti kita bertobat, tidak bisa tidak. Ingat, penghalang persekutuan adalah mamon. Dan mamon itu bukan harta benda. Sudah punya mobil itu enggak salah. Itu berkat Tuhan. Punya rumah yang bagus itu tidak salah. Punya jabatan yang tinggi tidak salah. Tapi setan mamon. Pangeran kegelapan. Penghulu setan ini. Ini akan menggunakan mamon. Supaya engkau lebih cinta mamon. Lebih cinta harta. Lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Ketika hatimu terbuka untuk mamon, pangeran kegelapan, maka hatimu udah mulai miring. Engkau tidak mencari Tuhan lagi, tidak mengandalkan Tuhan lagi, dan hubunganmu akan jauh dari surga. Pantesan
engkau mengalami kegelisahan. Walaupun hartamu banyak, walaupun jabatanmu tinggi, pantesan saudaraku, engkau gelisah, engkau tidak tenang. Karena engkau jauh dari surga, jauh dari Tuhan. Karena persekutuanmu sudah dirusak dengan namanya Mammon. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Kita ingin bersekutu lagi. Lewat nyanyian yang kita naikkan, itu ungkapan hati kita. Kita mau kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Taruh tangan kanan, kau angkat, tangan kiri kau taruh di dada kita masing-masing. Mari ikuti saya berdoa. Kita kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ikuti saya berdoa, saudaraku. Bapa di surga, ikuti saya. Bapa di surga, aku sadar akan keadaanku sekarang. Akulah yang terhilang yang Bapa.
Akulah yang meninggalkanmu. Akulah yang meninggalkan. Sehingga hidupku tertekan. Sehingga Hidupku menjadi hampa. hidupku menjadi hampa. Aku mau kembali kepadamu ya Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Sesungguhnya aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Biarlah hari ini, biarlah pagi hari ini, Biarlah pagi hari ini aku boleh memperoleh kembali aku boleh memperoleh kembali kasih karuniamu. kasih karunia, Sehingga hidupku sehingga hidup mengalami surga di bumi. mengalami surga di bumi, Surga dalam hati, surga dalam hati, surga dalam kehidupanku, surga dalam kehidupan, surga dalam keluargaku. surga dan keluargaku. Terpujilah namamu, Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. sampai selama. Dalam nama Yesus Kristus, Nama Yesus. ini doa kami. Haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara.